Bab 2971. Namaku Qin Han. Si jenggot besar mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya lurus ke arah Lin Yi. Lin Yi dengan santai menangkisnya dan menangkis tinju lawan. Lalu dia menendang lawannya tepat di selangkangan. Ah! Teriakan yang lebih keras pun terdengar, ketika si jenggot besar mencengkeram selangkangannya dengan penuh kesakitan, raut wajahnya berubah kesakitan. Tepat pada saat ini, teman-temannya mendekat. Satu orang maju untuk mendukung si jenggot besar, sementara yang lain melotot tajam ke arah Lin Yi. Sialan kau, aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pisau, jelas bermaksud membunuh Lin Yi. Aduh, kenapa harus pakai pisau? Itu sangat tidak beradab. Sambil berbicara, Lin Yi mengulurkan tangannya, mencengkeram pergelangan tangan lawannya, menekannya ke meja bar, dan dengan cekatan menyambar belati itu, lalu menancapkannya ke meja. Ah! Teriakan lain menggema di seluruh bar. Kini orang-orang di bar itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria Asia ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Tanpa sadar, banyak orang di bar itu berdiri, melotot mengancam ke arah Lin Yi. Siap bertindak kekerasan terhadap provokasi apapun. Teman-teman, salah satu dari kita telah diganggu, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Rekan si jenggot besar lainnya berteriak. Para pria di bar itu ingin segera bergerak dan mendekati Lin Yi. Sementara itu, Ning Che mundur diam-diam ke samping bagaikan wanita penggoda, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas namun dalam terdengar. Tunggu sebentar. Mendengar suara itu, semua orang di bar menghentikan tindakan mereka, menoleh ke arah pembicara, dan Lin Yi serta Ning Che juga menoleh untuk melihat siapa itu. Pembicaranya adalah seorang laki-laki berusia 40-an, berambut pirang, berpakaian cukup pantas, sekilas memberikan kesan seorang pria sejati. Pakaian seperti itu juga sama sekali tidak cocok dengan suasana bar secara keseluruhan. Di bawah tatapan semua orang, pria parubaya itu perlahan berdiri dan berjalan menuju Lin Yi. Apakah kamu sudah berlatih kungfu negeri Yan? Sedikit, apakah kamu ingin mencobanya? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tidak, aku tidak tertarik dengan itu. Pria parubaya itu menjelaskan, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Nama saya Gruda, seorang manajer petinju, apakah Anda tertarik untuk mendapatkan uang tambahan? Lin Yi mengambil kartu nama itu, melihatnya sekilas, lalu menatap lelaki bernama Gruda di hadapannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada perkelahian di bawah. Gruda menunjuk ke koridor ruang bawah tanah di samping mereka. Aku bisa mengurus semuanya untukmu, lalu kamu turun dan bertanding. Kita bagi kemenangannya 50-50, bagaimana? Tidak masalah, aku bisa pergi melihatnya. Lin Yi sudah kehilangan minat terhadap orang-orang sebelumnya. Meskipun bar ini tidak bersih, semua orang di sini seharusnya adalah turis. Sekalipun dia menaklukkan mereka semua, itu mungkin tidak akan mencapai tujuannya. Kini kesempatan lain telah hadir, mungkin dengan memeriksanya akan membuahkan beberapa hasil baru. Melihat Lin Yi setuju, pria parubaya itu menoleh ke yang lain. Maaf semuanya, dia sekarang petinju saya, janganlah kita menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi, lagi pula, itu hanya pembelaan diri. Gruda tampak memiliki pengaruh besar, dan begitu dia berbicara, orang lain di bar itu semua mundur satu demi satu. Ikutlah denganku, aku akan membawamu mencari uang. Lin Yi mengangguk dan turun bersama Ning Che dan Gruda. Tangganya agak kasar dan tidak panjang, berbelok membawa mereka ke ruang bawah tanah. Beberapa meter di depan berdiri sebuah pintu yang tertutup rapat. Berdiri di sana, orang bisa mendengar suara-suara keributan kecil. Ada juga dua pria yang menjaga pintu. Melihat Gruda turun, ekspresi kedua penjaga pintu sedikit berubah. Aku akan membawa seseorang untuk bertarung, belilah minuman untuk kalian. Gruda menyelipkan mereka beberapa ratus dolar sebagai tip, dan salah satu penjaga pintu membukakan pintu. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai riuh menyelimuti mereka. Di dalamnya ada kerumunan pria dan wanita yang bersemangat, dibandingkan dengan bar di lantai atas, tempat itu seperti dunia lain. Dan di tengahnya berdiri sebuah kandang segi 8, tempat dua petinju sedang bertarung. Melakukan perkelahian ilegal di sini, apa kamu tidak takut ketahuan? Gruda mengangkat bahu. Bar dan perkelahian ini milik Yajilu, dia punya pengaruh besar di sini, bahkan polisi pun punya harga diri, jadi tidak perlu khawatir. Lin Yi mengangguk diam-diam. Informasi yang diberikan Gao akurat, dia bisa melanjutkan lebih jauh. Siapa namamu? Aku akan mendaftarkanmu sekarang. Qin Han. Baiklah, tunggu aku di sini sebentar. Setelah memperoleh rincian Lin Yi, Gruda pergi untuk menangani prosedur yang diperlukan.
Tempat ini bertaruh terlalu kecil, satu pertandingan hanya menghasilkan puluhan ribu, lebih baik bermain rumah-rumahan di kandang sendiri, kata Ning Che. Pertandingan-pertandingan ini soal pergantian pemain yang cepat, satu pertandingan saja sudah cukup. Lagi pula, ini bukan kota besar. Puluhan ribu per pertandingan lumayan. Untung saja, tanganku sudah gatal ingin main. Aku akan main beberapa putaran dan dapat uang saku. Jangan terus bertaruh, aku mungkin akan menyerah nanti. Hah, mengalah. Hasilnya dikontrol untuk memaksimalkan keuntungan, jelas Lin Yi. Melanggar aturan dan membuat mereka kalah terus-menerus akan mengundang masalah. Bertaruh besar pada pertandingan ini agar kasino rugi lebih banyak. Gruda bertindak cepat, menyelesaikan segalanya dalam waktu sekitar belasan menit, lalu mengeluarkan gelang dan mengikatkannya ke lengan bawah Lin Yi. Kamu nomor 76, setelah satu pertandingan lagi giliranmu, kamu bisa pemanasan sekarang. Tidak diperlukan untuk pertarungan semacam ini. Jangan remehkan mereka, kontestan di sini kuat, kalau kalah, uang pendaftaranku akan terbuang sia-sia. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan uang. Ketiganya berdiri di dekat ring, menyaksikan dua pertandingan. Lin Yi menganggap mereka biasa-biasa saja, bahkan membosankan. Baiklah, giliranmu, kamu berdiri, kata Gruda. Lin Yi berjalan menuju peron melalui lorong. Kerumunan orang bergumam kaget dari bawah, menjumpai wajah Asia di sini sungguh tak terduga bagi mereka. Orang Asia, dia kurus sekali, apa dia akan terbunuh? Mungkin karena tidak ada pilihan lain, kalau tidak, dia tidak akan masuk ke pertandingan seperti itu, mempertaruhkan nyawanya demi uang. Kali ini saya bertaruh pada nomor 75, mungkin saya bisa mencapai titik impas. Sementara itu, Ning Che tidak tinggal diam, dia menemukan staf pertandingan dan memeriksa peluangnya. Dia menemukan kedua belah pihak memiliki peluang 1,9, penonton jelas tidak bertaruh pada Lin Yi. Saya akan bertaruh 500.000 pada nomor 76. Bab 2972. Menyiapkan game. Anggota staf itu melirik Ning Che, mulutnya tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Taruhan sebesar 50.000 bukanlah jumlah yang kecil, dan peluang wajah Asia untuk menang sangat rendah, yang pasti akan menjamin keuntungan besar. Setelah Ning Che memasang taruhannya, orang lain mengikutinya, membuat suasana menjadi cukup tegang untuk sementara waktu. Namun mayoritas bertaruh pada Lin Yi untuk kalah. Di atas ring, lawan Lin Yi menatapnya dengan provokatif. Saat pertandingan dimulai, lebih baik kau berlutut dan menyerah, kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Ayo, beri aku kesempatan, kita semua hanya berusaha mencari nafkah, tunjukkan mukamu. Saya khawatir tidak, nomor 75 mengangkat bahu dan berkata. Kamu orang Asia, seharusnya kamu bekerja di luar, mencuci piring. Disinilah tempat pria sejati seharusnya berada, tidak cocok untukmu. Kalau begitu, tidak ada pilihan. Sekarang semuanya tergantung keberuntungan. Nomor 75 menyipitkan mata, semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu juga. Pada saat itu, wasit datang berdiri di antara keduanya dan berkata, apakah kalian semua sudah siap? Tidak masalah, bisa mulai kapan saja, jawab nomor 75 dengan percaya diri. Ledakan. Wasit tidak memberi Lin Yi kesempatan berbicara, langsung membunyikan bel tanda pertandingan dimulai. Dalam pandangannya, Lin Yi hanyalah umpan meriam. Serangan nomor 75 sangat ganas, jelas seorang petinju profesional. Namun di hadapan Lin Yi, dia tampak tidak ada bedanya dengan orang biasa. Namun Lin Yi tidak menjatuhkannya secara langsung, malah terus menghindar, menciptakan ilusi bahwa kekuatan mereka serupa. Bahkan saat bertukar pukulan, ia menerima dua pukulan yang membuat penonton makin heboh. Nak, apa kau hanya tahu cara menghindar? Nomor 75 mencibir dengan mata menyipit. Tapi melarikan diri tidak akan membantu, lebih baik kau berlutut dan meminta maaf, kalau tidak kau akan mati dengan menyedihkan, aku bahkan mungkin membunuhmu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Keras, ya. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu seperti apa permainan pria. Jelas dari sorot matanya bahwa nomor 75 telah berubah serius, niat membunuhnya semakin kuat. Setelah menerima beberapa pukulan, Lin Yi merasa tindakannya sudah cukup. Memanfaatkan momen yang tepat, dia mendaratkan pukulan di wajah nomor 75. Satu pukulan, oke. Gedebuk. Nomor 75 langsung jatuh, kesadarannya kabur. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tak seorang pun menyangka bahwa nomor 75 yang tadinya unggul, akan kalah dari orang Asia. Dia terlalu beruntung, berhasil mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Adegan dramatis ini tidak diduga oleh banyak orang, sementara manajer acara tinju di ruang pemantauan tertawa terbahak-bahak. Orang Asia ini sungguh hebat, mampu mengkol lawannya,
mungkin mendapatkan banyak keuntungan di ronde ini. Sang pembicara, mengenakan jaket dan celana jeans, memegang cerutu dan menyilangkan kakinya, memperhatikan monitor. Namanya Jerome, manajer bar dan saudara laki-laki Yajilu. Bus. Pada saat ini, di sebelahnya, walkie-talkie mengeluarkan suara arus, yang segera diikuti oleh sebuah suara. Tuan Jerome, dari taruhan terakhir, kita perlu mengganti rugi setidaknya beberapa ratus ribu. Uang di rekening mungkin tidak akan cukup untuk biaya putaran berikutnya. Hah. Jerome langsung duduk, dia sudah menang, bagaimana mungkin kita kehilangan uang? Rekannya bertaruh 500 ribu padanya dan memenangkan semua uangnya. Ekspresi Jerome berubah, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, tidak ada yang bertaruh sebanyak itu, kan? Memang agak aneh. Mulai putaran berikutnya, lihat bagaimana hasilnya. Panggilan berakhir, Jerome terus menatap monitor, siap untuk melihat ronde berikutnya. Sementara itu, di pertandingan tinju, proses penyelesaian sedang berlangsung. Gruda berdiri di samping Lin Yi, tertawa terbahak-bahak. Kakak, kamu hampir membuatku mati ketakutan, kupikir kamu akan kalah. Lin Yi sengaja terengah-engah, memperlihatkan kurangnya stamina. Hanya beruntung. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu dan menunjukkanmu tempat-tempat di sini. Saya masih bisa bertarung, atur pertandingan berikutnya. Tapi dalam kondisimu saat ini, kamu pasti akan kalah di ronde berikutnya, kata Gruda. Tidak masalah, aku bisa bertahan, kata Lin Yi. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menanggung biayanya, kamu bantu saja dengan dokumennya. Dengan kondisimu saat ini, aku sarankan kamu untuk tidak berpartisipasi lagi. Tapi kalau kamu mau lanjut, aku tidak bisa melarangmu. Aku akan bantu biaya pendaftarannya. Terima kasih. Setelah komunikasi tersebut, Gruda pergi untuk mengatur pertandingan berikutnya untuk Lin Yi. Dari putaran terakhir, berapa keuntungannya? Hampir 2 kali lipat. Pertaruhkan semuanya lagi, buat dampaknya lebih nyata. Saya akan menambahkan sedikit lagi. Tentu saja, lakukan sendiri. Ketika diketahui Lin Yi akan berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya, banyak yang terkejut. Karena dalam kondisinya saat ini, tampaknya sangat sulit untuk menang lagi. Alasan yang tepat ini menyebabkan kegilaan taruhan lainnya. Semua orang yakin Lin Yi niscaya akan gagal kali ini. Saat para penjudi memasang taruhan mereka, Ningche juga menukarkan 1 juta uang tunai melalui salurannya, yang sekarang totalnya menjadi 2 juta. Saat waktu taruhan hampir berakhir, Ningche mendekati staf. Karena Lin Yi sudah bertanding 1 kali, peluangnya kali ini bahkan lebih tinggi daripada yang pertama. Menyadari hal ini, mulut Ningche melengkung membentuk senyum. Jika dia memasang taruhan 2 juta, orang bodoh pun akan menyadari apa yang terjadi. Sobat, aku bertaruh 2 juta pada nomor 76. Mendengar ini, ekspresi staf berubah. Seperti kata pepatah, kalau ada yang aneh, pasti ada tipuannya. Mereka sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Mereka langsung mendeteksi ada sesuatu yang salah. Namun dalam bisnis, jika seseorang bertaruh, mereka harus menerimanya. Jika tidak, reputasi mereka akan terpengaruh dan mereka tidak akan mempunyai bisnis di masa mendatang. Kali ini, wajah staf itu tidak lagi menampakkan ekspresi mengejek, tetapi penuh dengan kehati-hatian. Ekspresi halus ini tidak luput dari pandangan Ningche, semuanya berkembang seperti yang diharapkan. Ningche juga tepat waktu mengkomunikasikan sinyal-sinyal ini kepada Lin Yi melalui matanya. Setelah memasang taruhan, staf segera menemui manajer acara. Tuan Kal, wanita itu bertaruh lagi dengan 2 juta, sepertinya dia sedang menjebak kita. Menyadarinya, pria yang bernama Kal, berusia sekitar 40 tahun. Botak, sangat kurus, dengan hidung bengkok yang menonjol. Kalau dia seorang wanita, gambarannya pastilah seperti penyihir pada umumnya. Peluang untuk pertandingan ini bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya, jika orang itu menang lagi, kita akan mengalami kerugian besar. Saya tidak akan membiarkan dia menang lagi, karena Sweet ada di sini. Bab 2973. Sweet Sang Raja Tinju. Dia benar-benar datang. Mendengar nama Sweet, semua staf menjadi sangat gembira. Sweet adalah pilar pertandingan tinju mereka. Selama lebih dari setahun, tak terkalahkan. Lebih jauh lagi, ia menciptakan keajaiban dengan memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Dan justru karena itu, ia jarang lagi ikut serta dalam pertandingan tinju, hanya sesekali datang untuk menonton sambil bersenang-senang dan minum-minum. Karena dia tidak mau kalah, pertandingan tidak menegangkan. Kebetulan sekali, dia sedang minum di lantai atas. Cepat panggil dia ke bawah dan ajak dia ikut pertandingan. Tapi bukankah itu membesar-besarkan masalah kecil? Lagi pula, dia kan juara tinju, Sweet.
Aku tahu. Jika dia turun tangan, pertandingan ini tidak akan menegangkan, tapi itu pilihan yang paling aman, kata Kal. Kalau kejadian tak terduga terjadi lagi, bukan cuma Pak Jerome yang bakal sedih, tapi bos Yajilu juga bakal marah. Kita semua bakal menderita kalau begitu. Para staf menggigil dan berkeringat dingin. Aku akan mencari Sweet sekarang. Di sisi lain, Lin Yi dan Ning Che berdiri bersama. Orang-orang ini sungguh tidak memiliki kedalaman, mereka semua tampaknya berpikiran satu arah, kata Ning Che. Di tempat sekecil ini, bahkan seekor monyet pun bisa menjadi raja, jangan harap mereka bisa menjadi raja, kata Lin Yi. Di tempat seperti ini, kalau senjata dilarang, orang itu, Yajilu, mungkin akan seperti preman lokal kita. Rasanya tidak akan ada prestasi kalaupun kita mengalahkannya. Jangan bicarakan mereka untuk saat ini, kata Ning Che sambil menyalakan sebatang rokok. Bagaimana rencanamu untuk bertarung di pertandingan berikutnya? Kurasa waktunya sudah tepat, ayo kita selesaikan dengan cepat, kata Lin Yi. Di pertandingan ketiga, semua orang mungkin akan bertaruh pada saya untuk menang, lalu kamu bertaruh pada pihak lawan, dan saya akan sengaja kalah. Saat itu, mereka pasti tidak akan bisa menahan diri. Mengerti? Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi berjalan ke atas ring lagi. Namun butuh beberapa saat sebelum lawannya muncul dari terowongan. Perawakan Sweet kekar, lebih besar satu ukuran dari angka sebelumnya, 75. Otot-otot di tubuhnya lebih kencang, dengan keindahan estetika yang lebih eksplosif. Itu Sweet. Mereka benar-benar mengirimnya keluar. Saya ingat dia satu-satunya yang menang 7 kali berturut-turut dalam pertandingan tinju. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Bukankah sudah dikatakan dia tidak akan bertanding hari ini? Kenapa dia malah naik ring? Tidak perlu sejauh ini untuk berurusan dengan pria Asia. Jika aku tahu, aku akan bertaruh lebih banyak sekarang. Kemunculan Sweet membuat seruan di tempat kejadian perkara terus berlanjut hingga waktu yang lama. Di kalangan ini, ia sudah menjadi tokoh yang cukup terkenal. Seperti seorang idola, ia disambut dengan sambutan meriah. Melihat hadirin, Sweet dengan tenang berjalan mendekat, melambaikan tangan kepada mereka dengan senyum tipis di wajahnya, seperti seorang jenderal yang memegang kemenangan di tangan. Tangkap pria Asia itu. Aku sudah memasang taruhanku, jangan beri dia kesempatan. Diam. Sweet menempelkan jarinya ke bibirnya, dan hadirin langsung terdiam. Silakan saksikan penampilanku dengan tenang. Aku akan memberimu pertandingan yang paling seru. Ayo Sweet, jangan beri dia kesempatan. Kau dia dengan tangan besimu. Sorak-sorai semakin keras, dan Sweet melangkah ke atas ring, melenturkan pergelangan tangannya dan berkata, "Aku di sini, rencanamu mungkin gagal. Kalau kau mengalah, kau mungkin punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Aku merasa kondisiku cukup baik, mengalahkanmu seharusnya bukan masalah. Haha, akulah Raja Tinju di sini. Kalau kamu ingin mengalahkanku, mungkin kamu cuma bisa melakukannya dalam mimpimu." Tidak, menurutku sekarang baik-baik saja. Bibir Sweet melengkung membentuk senyum tipis. Aku mengagumi keberanianmu, jadi aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tangan besiku. Setelah berbicara, Sweet menatap wasit. Ayo kita mulai sekarang, minumanku belum habis, jangan buang waktu. Dalam menghadapi Sweet, wasit jauh lebih sopan. Bong! Gong berbunyi, dan pertandingan resmi dimulai bagi mereka berdua. Sweet tidak terburu-buru, berdiri diam, menatap Lin Yi dengan nada mengejek, menunjuknya dengan jarinya, dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat seperti apa kekuatanmu." Lin Yi tidak berbicara, dia langsung berjalan mendekat. Arena itu pun meledak dengan suara tawa, di mata penonton, tindakan Lin Yi jelas merupakan pertanda kematian. Begitu dia mendekat, tangan besi Sweet akan mendarat padanya, yang mampu membuatnya berdarah. Tetapi adegan berikutnya membuat semua orang tercengang, bahkan merasa seperti berhalusinasi. Lin Yi dengan santai melayangkan pukulan, dan mengenai wajah Sweet. Yang terakhir hanya merasakan kegelapan di depan matanya dan semua inderanya menjadi kabur. Setelah itu, pikirannya menjadi kosong saat dia terbaring tak bergerak di atas ring. Kesunyian. Keheningan yang mencekam. Tempat itu sangat sunyi, begitu sunyinya sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, tercengang. Di sini, Sweet adalah lambang tak terkalahkan. Dan orang yang melawannya baru saja menang tipis di pertandingan pertama. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Sweet seperti ini? Para staf arena tinju pun memasang wajah tak percaya, mengepalkan tangan, terlalu tegang untuk berbicara. Jika Sweet kalah, itu berarti mereka harus membayar sedikitnya lebih dari 2 juta. Bagi mereka, itu bukanlah jumlah yang kecil. Tuan Kal, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Aku perlu memberitahu Tuan Jerome dan biarkan dia memutuskan, kata Kal dengan wajah datar. Di kantor, Jerome memegang walkie-talkie. Ia bahkan tak perlu Kal bicara untuk tahu apa yang terjadi. Wajahnya berubah menjadi hijau pucat karena marah, segelas air pecah di lantai, menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Jerome, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus membiarkannya bertaruh? Kalau kita tidak membiarkannya bertanding, reputasi kita akan hancur, tapi kondisi pertandingan berikutnya pasti jauh lebih baik, gumam Jerome muram. Jauh lebih baik. Para turis sudah tahu kekuatannya. Mereka akan bertaruh padanya di pertandingan berikutnya. Kalau kita menurunkan pemain yang lebih lemah, kita seharusnya bisa menutup kerugian. Saya mengerti. Sementara itu, Druda begitu gembira hingga ia hampir memanggil Lin Yi ayah. Selain Ning Che, dia adalah pemenang terbesar malam ini. Kak, penampilanmu luar biasa. Semua pengeluaranmu di kota beberapa hari ke depan ditanggung olehku. Tidak perlu terlalu baik hati, kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Siapkan pertandingan berikutnya untukku. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Kali ini Druda tidak keberatan. Dengan kondisinya saat ini, pertandingan lain tentu tidak masalah. Ning Che tersenyum tipis, mengejek dalam hati. Orang-orang yang tidak punya otak ini akan dipermainkan sampai mati cepat atau lambat. Bab 2974. Memasuki permainan. Selama jeda, babak pertaruhan berikutnya secara resmi dimulai. Saat lawan baru Lin Yi muncul, banyak turis masih terkejut. Karena mereka juga tahu sedikit tentang orang yang akan datang kali ini. Orang ini bernama Dusa, aku tahu sedikit tentangnya. Sepertinya dia datang bulan lalu, tidak begitu terampil. Berpartisipasi dalam lebih dari 10 pertandingan dan hanya menang 1 kali. Dan kemenangan itu terjadi karena lawannya tiba-tiba kram dan tidak bisa melanjutkan, jadi dia mendapat keberuntungan. Kudengar mereka mungkin akan mengusirnya. Orang selema ini benar-benar tidak pantas berada di sini. Ronde ini mudah untuk dipertaruhkan. Orang Asia itu bahkan mengalahkan Sweet, sekarang melawan Dusa, dia pasti menang. Aku bertaruh lebih banyak di ronde ini, mempertaruhkan segalanya pada orang Asia itu, aku harus mendapatkan kembali kekalahanku. Setelah jadwal pertarungan dipastikan, para turis di arena mulai gila-gilaan memasang taruhan. Jumlah uang yang dipertaruhkan pada Lin Yi pernah melebihi 200.000. Tebakanmu benar, mereka pasti sudah mengubah strategi mereka, kata Ning Che sambil tersenyum. Kurasa ini sikap terakhir mereka. Kalau kalah lagi, mereka pasti akan bertindak. Kita kesampingkan dulu babak pertama, situasi di babak kedua sangat tidak masuk akal sampai-sampai turis mulai curiga. Kalau mereka kalah lagi di babak ketiga, kemarahan pasti akan meledak. Itulah efek yang kami inginkan, bukan hanya mengambil uang mereka, tetapi juga menekan mereka dengan turis-turis ini. Itulah yang membuatnya menyenangkan. Tepat saat keduanya tengah berbincang, Druda berjalan mendekat. Haha, ini hebat, kamu pasti akan menang. Druda berkata sambil tertawa. Lawanmu bernama Dusa, sangat lemah. Aku yakin kau bisa mengalahkannya dengan 1 tangan. Terima kasih atas dorongannya. Lin Yi menjawab sambil tersenyum. Tapi mari kita berhenti saat kita masih unggul, jangan bertaruh. Bagaimana mungkin, tidak ada alasan untuk tidak bertaruh pada hal yang pasti seperti ini. Kalau begitu, terserah padamu. Aku sudah melakukan apa yang ku bisa, tetapi kalau dia tidak mendengarkan, tidak ada gunanya bicara lagi. Tak lama kemudian, ronde ketiga akan segera dimulai, dan waktu taruhan hampir berakhir. Ning Che dengan elegan berjalan ke arah staf dan menemukan bahwa peluang untuk orang bernama Dusa ini sangat tinggi. Jika dia menang, setidaknya gandakan keuntungannya. Dan kali ini, bukan orang sebelumnya yang menerima Ning Che, melainkan Kal, sang manajer. Ketika Kal melihat Ning Che, dia tersenyum, "Nyonya, berapa banyak yang akan Anda pertaruhkan kali ini?" 4 juta. Mata Kal berbinar. Jika dia benar-benar memasang taruhan sebesar itu, semua kerugiannya bisa tertutupi. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Kali ini aku bertaruh pada Dusa. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi mereka berubah tidak alami. Mereka baru saja menganalisis bahwa pria dan wanita ini sengaja melakukan penipuan. Kalau di ronde ini dia tetap bertaruh pada orangnya sendiri, itu artinya mereka terlalu banyak berpikir. Namun kini, dia malah bertaruh melawan pihaknya sendiri. Ini menjelaskan semuanya. Wajah Kal berubah dan dia tidak langsung setuju, malah berkata, "Nyonya, mohon tunggu sebentar, saya perlu memeriksa dengan bos." Tentu saja, kata Ning Che dengan anggun. Kal berbalik, menghubungi Jerome melalui interkom, dan berkata, "Tuan Jerome, wanita itu bertaruh pada Dusa.
Suara Jerome sangat tenang, yang sedikit mengejutkan Carl. Tapi keduanya jelas penipu. Aku tahu, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa pergi. Mendengar ini, Carl mengerti maksudnya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Dengan jawaban itu, Carl meletakkan interkom dan berbalik menghadap Ningche. Kamu bisa memasang taruhanmu sekarang. Baiklah. Proses taruhan berjalan lancar, selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat ini, semua orang di klub pertarungan merasa bersemangat. Para turis yakin tidak ada ketegangan dalam babak ini dan mereka pasti akan menutupi kerugian mereka. Jerome dan Carl yakin bahwa meskipun mereka mencoba menipu mereka agar mengeluarkan uang, pada akhirnya mereka tidak akan bisa keluar, dan semua uang mereka akan tetap berada di sini. Ningche gembira karena dia mendapat tambahan uang saku puluhan ribu. Setelah taruhan selesai, ronde ketiga dimulai dengan sungguh-sungguh saat Dusa melangkah ke atas ring di bawah pengawasan semua orang. Penampilannya sangat kontras dengan suit sebelumnya. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya menghindar saat dia melirik Lin Yi, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kak, aku di sini cuma mau cari nafkah, tolong ya, kakak nggak terlalu sungkan, soalnya aku masih harus kerja di tempat lain. Baiklah. Lin Yi menjawab sambil tersenyum. Wasit melirik Dusa dengan pandangan menghina, lalu menatap Lin Yi. Siap untuk memulai. Kapanpun kamu berada. Bong. Gong berbunyi. Babak ketiga resmi dimulai. Dusa mengambil sikap tetapi sangat gugup, tidak berani menyerang. Lin Yi mendekatinya secara aktif, dan Dusa memanfaatkan momen itu, mengarahkan pukulan ke wajah Lin Yi. Lin Yi tidak menghindar, menerima pukulan itu dengan kuat, dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Ningche menepuk dahinya. Ini agak berlebihan. Pukulan ini, dengan begitu banyak kelemahan, bahkan neneknya yang menggunakan kursi roda dapat menghindarinya. Arena itu menjadi sunyi. Melihat Lin Yi tergeletak di tanah, bahkan wasit pun bingung. Bangun sekarang. Lin Yi tidak menanggapi, terus berpura-pura mati di lantai. Hal ini membuat wasit bingung. Jika dia kalah di ronde ini, akan ada masalah besar. Apa yang sedang dilakukan wasit? Pria itu sudah jatuh, ayo mulai hitung, teriak Ningche dengan keras. Melihat tidak ada niatan dari Lin Yi untuk bangkit, wasit terpaksa memulai penghitungan dan akhirnya menyatakan Dusa sebagai pemenang. Di atas ring, Dusa juga sama tercengangnya. Dia benar-benar menang. Setelah pengumuman itu, Lin Yi menepis debu dan berdiri dari tanah. Lalu dia dan Ningche berjalan mendekati Carl. Terima kasih atas uangmu, kami akan berangkat sekarang. Semoga beruntung. Carl mencibir. Ningche tersenyum dan berpegangan tangan dengan Lin Yi saat mereka menuju pintu. Sementara itu, para turis di arena itu tampaknya juga menyadarinya. Mereka mungkin telah ditipu. Disiapkan oleh klub pertarungan, dan mereka mulai berteriak keras. Bersamaan dengan itu, keduanya sampai di lantai pertama, di mana dua pria kekar mengenakan rompi menghentikan Lin Yi. Menang uang dan ingin pergi, itu tidak akan terjadi, ikutlah dengan kami. Saat dia berbicara, salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan menekannya ke leher Lin Yi. Kita bicarakan ini baik-baik, tidak perlu kekerasan, kata Lin Yi riang, tanpa perlawanan. Kalau begitu, ayo pergi, bos kami ingin bertemu denganmu. Dengan itu, di bawah paksaan orang-orang kuat itu, keduanya pergi ke lantai 2. Dan mereka bertemu Jerome. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, kata Jerome sambil mencibir. Bab 2975. Misi penyelamatan dimulai. Jadi, kamu sudah tahu semuanya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jerome bersandar di kursinya, menyilangkan kaki, dan memegang sebatang rokok. Aku tidak mau berkelahi denganmu. Serahkan semua uangnya dan keluar. Ini uang hasil jeripayahku, aku tidak bisa memberikannya padamu, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu. Saya tidak bisa memberikannya. Jerome mengangkat sebelah alisnya ke arah Lin Yi, lalu mengeluarkan pistol dari mantelnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Jika kamu tidak meninggalkan uangnya, maka tinggalkanlah hidupmu. Desir. Lin Yi bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat ke Jerome sebelum siapapun bisa bereaksi. Dia meraih pergelangan tangannya, mengambil pistol dari tangannya, dan mengarahkannya kembali ke kepala Jerome. Segala sesuatu terjadi dalam sepersekian detik. Aksinya begitu cepat sehingga yang lain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat mereka mengeluarkan senjatanya, semuanya sudah terlambat. Setelah membalikkan keadaan, ekspresi Jerome berubah menjadi tegang. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti kenal Yajilu, kan? Hah? Sikap Jerome menegang, mengapa kamu mencari saudaraku? Bawa saja aku kepadanya, sisanya bukan urusanmu. Tenang saja, aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi.
Atas paksaan Lin Yi, ketiganya berjalan keluar melalui pintu belakang dan masuk ke mobil Jerome yang diparkir di luar. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah perkebunan di pedesaan. Yang disebut perkebunan itu tidak terlalu besar, tetapi sekelilingnya terbuka dengan pemandangan yang indah. Pilihan yang cukup mewah untuk memilih tempat seperti ini. Mendengar ucapan Lin Yi, sebuah bayangan melintas di mata Jerome. Setelah memarkir mobil, mereka bertiga keluar satu persatu. Namun saat mereka baru saja keluar, langkah kaki tergesa-gesa terdengar mendekat dari segala arah. Sekitar 20 orang mengelilingi Lin Yi dan Ning Che, melotot ke arah mereka. Saat itulah pintu villa 3 lantai itu terbuka dan keluarlah seorang pria parubaya berbadan tegap mengenakan jubah mandi. Di sampingnya ada 2 wanita berpakaian minim. Dan pria ini adalah saudara Jerome, pemimpin benteng lokal, Yajilu. Kupikir kau akan mendengarkan dan bersikap baik, tapi aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini. Lin Yi terkekeh pelan. Salahkan otakmu yang tidak begitu pintar. Dengan datangnya bala bantuan, Jerome menjadi sombong. Saat aku pergi, aku diam-diam memberitahu anak buahku untuk memberitahu saudaraku, jadi, apakah menurutmu kau masih bisa melarikan diri? Menyelesaikan kalimatnya, Jerome dengan arogan menepis tangan Lin Yi dan pergi ke sisi Yajilu. Kakak, mereka di sini untukmu. Kau harus menangkap dan menginterogasi mereka. Yajilu mengangguk, tidak menunjukkan emosi apapun, lalu berbalik bersama kedua wanita cantik itu kembali ke dalam rumah. Menangani keduanya tampak semudah menepuk 2 lalat. Begitu perintah diberikan, 20 orang itu segera mendekati keduanya. Lin Yi menyerahkan senjatanya kepada Ning Che. Keduanya tidak bertukar kata, tetapi saling memahami dengan sempurna. Sementara itu, Ning Che mengeluarkan senjata yang dibawanya. Sambil memegang 2 pucuk senjata, ia membidik ke arah orang-orang yang mendekat. Saat ini, Lin Yi sudah beraksi. Dia menghunus pisau bedah dan belati, lalu menjatuhkan 2 orang pria begitu dia berhadapan dengan mereka. Ning Che memberikan perlindungan bagi Lin Yi, menggunakan senjatanya. Mendengar teriakan itu, Yajilu dan Jerome menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berbalik. Pada saat itu, 2 orang lagi terjatuh. Bawahan Yajilu tercengang, tak seorang pun menyangka pria Asia di hadapan mereka begitu tangguh. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Yajilu menghunus senjata yang dibawanya, dan Ning Che pun bertindak di saat yang genting itu juga. Bam! Sebuah peluru menghantam tanah dekat kaki Yajilu, membuatnya takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau tak mau mati, dengarkan baik-baik. Pistol di tanganku mudah sekali meleset. Saat ini, lebih dari selusin pria tergeletak di tanah, mereka yang tersisa tidak memiliki daya melawan Lin Yi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia menjatuhkan mereka semua ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Yajilu dan Jerome berwajah pucat. Levelmu cukup biasa-biasa saja, mungkin sebaiknya kau cari orang yang lebih baik, kata Lin Yi dengan tenang. Apa yang kau inginkan? Siapa yang mengirimmu? Suara Yajilu bergetar, tidak mampu berdiri tegak. Tenang saja, aku tidak tertarik pada kalian berdua, aku hanya tertarik pada apa yang ada di tangan kalian. Kamu mau uang. Tapi kamu sudah menang beberapa juta dari kami tidak punya lebih. Tidak. Lin Yi menggoyangkan jarinya dan berkata, aku ingin senjata kalian, keluarkan semua yang kalian punya. Yajilu dan Jerome saling bertukar pandang. Tuntutan ini tidak mereka duga. Tidak ada waktu untuk omong kosong, lebih baik bekerja sama. Yajilu, setelah melihat banyak suka dan duka, dengan cepat mempertimbangkan untung dan ruginya. Ikuti aku. Dia lalu dengan hati-hati berbalik kembali ke dalam rumah. Di bawah bimbingannya, kelompok itu pergi ke ruang bawah tanah villa. 2 dinding di dalamnya dipenuhi berbagai senjata dan amunisi. Ada juga 2 kotak besar di bawahnya, berisi granat dan gas air mata, antara lain. Inilah yang diinginkan Lin Yi. Akhirnya, Lin Yi menatap Ning Che. Ning Che menerima sinyal, dan bersama-sama mereka menjatuhkan Yajilu dan Jerome. Bahkan kedua wanita yang berpakaian minim itu tidak mendapat simpati. Periksa kedua tim, suruh mereka datang mengambil barang-barang sementara aku mengurus yang di luar. Oke. Keduanya berpisah, dan sekitar setengah jam kemudian, Zhang Chaoyue berkendara ke perkebunan. Yang menemaninya adalah beberapa orang dari kelompok ketiga. Orang-orang ini hebat sekali, mereka punya beberapa alat yang keren. Pilih saja beberapa yang praktis, tidak perlu bawa semuanya. Bawa peluru apapun yang masih bisa dipakai, terutama 2 kotak besar ini. Dipahami. Kelompok itu bekerja dengan cepat, mengambil semua yang mereka butuhkan dalam waktu sekitar 10 menit, dan kemudian pergi dengan cepat. Bagaimana persiapan di pihakmu? Zhang Chaoyue melihat arlojinya, seharusnya sudah hampir siap sekarang, kita bisa berangkat kapan saja.
Kalau begitu, persiapkan semuanya, kita berangkat sekarang. Baiklah. Dresden, Jalan St. Sebuah pagar didirikan di pintu masuk sebuah restoran cepat saji Cina, dan sebuah tanda di sampingnya bertuliskan sedang dalam pembangunan. Sebuah truk kecil berada di dekatnya, tetapi pembangunannya telah selesai, membuat seluruh jalan sepi. Dan disinilah salah satu benteng Brigade Garda Pusat. Bab 2976. Dia akan muncul dengan cara yang tidak Anda duga. Di seberang restoran cepat saji itu, ada sebuah hotel. Skalanya tidak besar, tampilannya biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Pada saat ini, di sebuah ruangan yang menghadap ke tempat makanan cepat saji, seorang pria parubaya sedang berdiri. Dia mengenakan setelan jas, satu tangan di saku, memegang segelas anggur merah, diam-diam mengamati segala sesuatu di bawahnya. Dan orang ini adalah orang yang disebut sebagai Tuan K oleh Hilor. Namanya Kid, dengan nama Sandy King, dan bertanggung jawab atas urusan di Eropa. Dia juga merupakan tokoh kunci dalam organisasi Anglo. Tuan K, mereka sudah pergi ke Bulage, tapi belum muncul. Pembicara berdiri di belakang Kid, tubuhnya tegak, luar biasa hormat. Tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka, kan? Sesuai perintah Anda, kami memantau pergerakan mereka di bandara, tetapi tidak menindaklanjutinya lebih lanjut. Anak-anak itu punya kemampuan kontra pengawasan yang cukup baik, mengikuti mereka bisa menimbulkan masalah, kata Kid. Namun dengan metode mereka, mereka mungkin akan mengambil tindakan malam ini. Saya sudah menempatkan personel, begitu orang-orang ini muncul, kita akan menangkap mereka semua tanpa menyisakan kesempatan. Kid terkekeh, mereka masih cukup muda, jika kita tidak melenyapkan mereka sekarang, begitu mereka dewasa, mereka mungkin akan lebih sulit dihadapi daripada Lin Jingsan. Bawahan itu bersikap acuh tak acuh, berpikir bahwa penilaian terhadap Lin Yi agak tinggi dan tidak mengambilnya dalam hati. Bos Liu, mengapa Anda tidak gugup sama sekali? Pembicara tersebut, bernama Gao Zhengqiang, tampak seperti berusia 30-an, mengenakan pakaian kerja, dengan sebatang rokok di tangan. Liu Hong duduk di dekatnya, juga memegang sebatang rokok, berperan sebagai tuan tanah bersama dua rekannya yang lain. Pintu depan dan belakang dijaga, gugup tidak membantu, 2 angka 4. Tapi kita harus memikirkan solusinya. Berdiam diri menunggu bukanlah gaya Brigade Garda Pusat kita. Saya sudah mencari solusinya. Orang-orang dari grup 1 dan grup 3 akan segera tiba, sepasang 2 orang. Kau percaya pada keterampilan grup 1, bukan? Pembicaranya adalah Suli, yang duduk di sebelah kiri Liu Hong. Rambutnya pendek sebatas telinga, matanya tidak terlalu besar, kulitnya sangat cerah, dan perawakannya tidak terlalu tinggi, sehingga memberikan kesan seperti gadis tetangga. Dibandingkan dengan orang lain, kemampuan kecerdasan Suli sangat luar biasa. Banyak teknik yang dipelajari Qiu Yuluo berasal darinya. Namun orang yang tinggal serumah dengan gadis ini mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan hitam, merokok dan mengembuskan napas bersama Liu Hong. Untung saja kau bisa bertemu dengannya, kata Liu Hong sambil tertawa. Dia sudah berada di brigade selama beberapa tahun, tapi setiap kali dia tidak tinggal lama, kalian semua belum pernah bertemu dengannya, kan? Kudengar dia sangat tampan, tapi aku sapioseksual, tidak tertarik pada ketampanan, 4 angka 6. Bertemu dengannya ada manfaatnya, lanjut Liu Hong. Dalam beberapa tahun, saat aku pensiun, dia pasti akan mengambil alih, dan dia akan menjadi atasanmu saat itu. Begitu muda dan sudah bisa menggantikanmu. Omong kosong. Pembicaranya adalah veteran lain di stasiun itu, berusia 40-an, seusia dengan Liu Hong, bernama Li Rong, dengan tubuh yang sangat kekar. Bagaimanapun, dia putra Lin Jingsan, dan ibunya adalah Qin Yingyue. Dengan kemampuan dan pola pikirnya saat ini, dia mungkin tidak akan menggantikan posisi tetua Lu, tapi dia pasti cocok untukku, kata Liu Hong sambil tersenyum. Dia mungkin akan muncul dengan cara yang tak terduga. Pesawat Jackie, ambil uangnya, 600 per orang. Berhentilah membicarakan uang, itu menyakitkan, kata Suli. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cukup bagikan semua informasi kepada mereka, dan mereka akan menangani semuanya dari sana, lalu beritahu kami apa yang harus dilakukan. Orang-orang di stasiun saling bertukar pandang tanpa sadar. Mereka semua adalah veteran Brigade Garda Pusat dan mengenal Liu Hong dengan baik. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya begitu yakin. Bunyi bip-bip. Babak kedua belum dimulai ketika tiba-tiba terdengar suara bip. Suli segera melihat ke arah layar kecil tak jauh dari situ, dan mendapati itu adalah serangkaian kode Morse. Mereka memanggil kita untuk bersiap, bertindak dalam 5 menit. Mendengar ini, ekspresi Liu Hong tiba-tiba menajam. Semuanya, bersiap. Tik-tok, tik-tok. Waktu berlalu setiap detiknya, dan semua orang menunggu dengan gugup.
Mereka tidak tahu bagaimana Lin Yi akan muncul, jadi mereka tetap waspada agar tidak kehilangan kesempatan itu. 5 menit tidaklah lama, tetapi dalam lingkungan seperti itu, setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Liu Hong yang jeli mendengarkan suara-suara di luar dengan penuh perhatian. Menurut pertimbangannya, saat Lin Yi melancarkan aksinya, seharusnya ada beberapa petunjuk di luar, dan mereka bisa bersiap terlebih dahulu. Tetapi setelah lama mendengarkan, dia tidak mendengar apapun. Ledakan. Pada saat itu, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Di luar, api berkobar, menyinari wajah semua orang. Su Li dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Mereka bermain sangat besar kali ini. Haha, seru, iya. Liu Hong tertawa. Kesempatan telah datang, ayo pergi sekarang. Tapi kita belum tahu situasi di luar. Tidak perlu berpikir terlalu keras, dia akan mengatur semuanya. Liu Hong mendorong Su Li, cepat, aku akan melindungimu. Saat ini, tak seorang pun bersikap sopan. Mereka segera berlari keluar dari restoran cepat saji itu. Begitu mereka keluar, mereka melihat sebuah truk box terparkir beberapa meter jauhnya. Pintu samping kompartemen terbuka, dan kepala Lin Yi menyembul keluar. Cepat masuk ke mobil. Wow, dia benar-benar tampan, seru Su Li. Kupikir kau seorang sapioseksual. Hanya saja ketampanannya sungguh keterlaluan. Cukup bicaranya, cepatlah, desak Liu Hong dengan tegas. Selama kita masuk ke dalam mobil, kita aman. Tanpa basa-basi lagi, semua orang berlari ke arah Lin Yi. Adegan ini tidak luput dari perhatian Kid. Sungguh berani melakukan hal seperti itu secara terbuka. Tuan K, haruskah kita turun tangan sekarang? Kendaraan itu jelas mencurigakan, suruh orang menghalanginya, jangan beri mereka kesempatan. Sementara itu, Liu Hong dan yang lainnya telah mencapai truk box dan dengan cepat naik ke atasnya. Bos Liu, kelincahanmu sungguh mengejutkan untuk ukuran orang berbadan besar, goda Lin Yi. Kamu tidak mau bonusmu, kan? Haha. Ayo cepat, kalau kita lambat mereka akan menyusul. Dalam skenario ini, pindah secara normal tidak mungkin dilakukan. Di dalam kompartemen, Lin Yi menendang penutup bundar. Liu Hong melihat sebuah lubang di bawah, tepat di atas penutup lubang gat di jalan. Pada saat itu, penutup lubang gat bergerak, dan kepala Zhao Yunho muncul. Bos Liu, lompat turun cepat. Bab 2977. Rencana cadangan kedua. Operasi ini masih cukup baru bagi orang-orang di pangkalan. Selama semua orang keluar lewat selokan, maka siapapun yang datang tidak akan menemukan apapun. Namun bagi Liu Hong, hal itu cukup familiar. Sebelumnya di Negeri Indah, mereka menggunakan metode ini untuk melarikan diri dengan aman. Cepatlah, aku perkirakan orang-orang mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Liu Hong mendesak, dan Su Li beserta yang lainnya melompat turun berturut-turut. Zhang Chaoyue, yang bertugas mengemudi, juga merangkak mundur dari depan. Dengan kecepatan orang-orang ini, berikan mereka waktu 30 detik lagi, dan mereka bisa pergi tanpa jejak. Tetapi tepat pada saat ini, kejadian yang tidak terduga terjadi. Bam bam bam. Serangkaian tembakan terdengar. Lin Yi panik, lubang peluru mengenai kunci pintu samping. Dia menjatuhkan Zhang Chaoyue ke satu sisi, sementara Liu Hong, dengan gerakannya yang lincah, menghindar ke sisi yang lain. Tepat pada saat ini, pintu samping dibuka. Sekitar selusin orang muncul di depan Lin Yi, membidik kepala mereka. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berkulit hitam, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Sejak kamu turun dari pesawat, kami tahu semua tindakanmu. Berhentilah berjuang. Lin Yi sedikit mengernyit. Ini sedikit mengejutkannya. Dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Orang di balik peristiwa ini mungkin bukan seseorang yang sederhana. Jika tidak, mereka tidak dapat menebak tindakannya. Segalanya menjadi lebih menarik. Entah ditebak atau tidak, kalau kalian ingin menangkapku, kalian setidaknya perlu mengirim 1 batalion, beberapa orang saja tidak akan cukup. Saat dia selesai berbicara, Lin Yi menatap Liu Hong. Yang terakhir segera mengerti maksudnya. Kedua belah pihak hampir bersamaan bergegas ke satu sisi pintu truk, menghalangi pandangan lawan. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara dentingan. Sebuah granat kecil menggelinding ke belakang sekitar selusin orang. Ekspresi pemimpin itu berubah, dan dia berteriak keras. Masih ada seseorang di bawah, berlindunglah. Pembentukan mereka terganggu, dan pada saat yang sama, terdengar ledakan. Api menyerbu masuk melalui pintu. Namun Lin Yi dan orang lain di dalam truk tidak terpengaruh. Sebaliknya, dari sekitar selusin orang Anglo, 2 orang tewas dalam ledakan itu, dan sisanya terluka dalam berbagai tingkatan, sehingga pengejaran Lin Yi dan yang lainnya menjadi mustahil dilakukan. Lin Yi awalnya mengira bahwa menggunakan metode ini untuk mengulur waktu akan memungkinkan pelarian yang aman.
Namun dia meremehkan kemampuan Kid. Terdengar suara gemuruh. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, truk itu berguncang hebat. Bagian belakang truk mengalami kerusakan parah, menyebabkan sedikitnya 1 meter tidak sejajar dengan lubang pembuangan. Meninggalkan dengan cara ini tidak lagi realistis. Lin Yi melemparkan senjata yang dipegangnya ke Liu Hong sambil berkata, "Cao Yue, kamu yang menyetir, keluar dulu dari sini." Dipahami. Zhang Cao Yue merangkak kembali ke jalan yang dilaluinya ketika datang, sementara Lin Yi dan Liu Hong berdiri di dalam truk, dengan hati-hati mengamati keadaan sekitar guna mencegah kejadian yang tidak terduga. Namun tepat pada saat itu, tabrakan lain terjadi. Lin Yi dan Liu Hong baik-baik saja, tidak terlalu terpengaruh. Namun Zhang Cao Yue tidak seberuntung itu. Dia harus merangkak melalui ruang sempit untuk mencapai kursi pengemudi. Tabrakan ini membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh kembali ke dalam truk. "Kamu dan Bos Liu tunggu di sini, aku akan pergi mengemudi." "Bos, percayalah padaku, itu hanya kecelakaan sebelumnya." Zhang Cao Yue, tidak yakin, bangkit. Bagian belakang kepalanya seperti terbentur sesuatu yang tajam, darah membasahi rambutnya. Setelah 2 kali tabrakan, bagian belakang truk mengalami kerusakan parah dan muncul retakan kecil. Memanfaatkan hal ini, Liu Hong melepaskan 2 tembakan keluar celah, mengganggu pengejaran dan memberi Zhang Cao Yue kesempatan. Frum frum frum. Mesin menderu, Zhang Cao Yue kembali ke kursi pengemudi dan segera melaju. Dan pemandangan ini, semuanya tampak di mata Kid. Permainan kucing-kucingan telah dimulai, kejar perlahan-lahan, aku ingin melelahkan mereka perlahan-lahan. Kid sudah memahami situasi di tempat kejadian. Kedua individu yang menjadi sasaran berada di dalam truk. Baginya, ini sudah cukup. Adapun yang lainnya, bahkan jika mereka melarikan diri, itu tidak akan mempengaruhi rencananya. Ketika mobil itu mulai berjalan, ada 3 mobil lainnya yang mengejar. Kid memutar gelas anggur, menyesapnya, lalu meletakkannya dengan lembut. Baginya, babak pertama drama telah usai, dan ia dapat memulai babak berikutnya. Tetapi saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bam bam bam. Beberapa suara tembakan menembus kesunyian malam. Beberapa mobil di dekat Lin Yi hampir bersamaan terbalik, menabrak keras gedung-gedung di sekitarnya. Adegan ini membuat ekspresi Kid menjadi serius. Karena menyimpang dari rencananya. Intuisi Kid tajam, dan dia telah mendeteksi lokasi umum si penembak. Namun wilayah itu sudah ditutup, dan mereka baru tiba malam itu. Mustahil untuk melakukan penyergapan di sekitar sana. Satu-satunya kemungkinan adalah kelompok lain telah mengambil rute berbeda untuk masuk terlebih dahulu. Seperti dugaan Kid, penembak yang bersembunyi dalam kegelapan adalah Sui Qiang dan Yu Xing. Mereka tiba beberapa jam sebelum Lin Yi, dan telah menunggu sepanjang waktu. Setelah mengendalikan jalan hidup Lin Yi dan yang lainnya, Kid sendiri terjebak dalam pola pikir yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan asumsi mereka semua telah muncul, dan mengabaikan kehadiran Sui Qiang dan Yu Xing. Dia sebenarnya punya rencana cadangan. Kid setengah menyipitkan mata, sungguh pemuda yang menakutkan. "Tuan K, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bawahan agak panik, mereka semua mengira kemenangan sudah pasti, tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Selama mereka masih di dalam kota, mereka tidak bisa kabur. Tutup semua jalan dan berikan hadiah, pasti akan ada kabar segera. Minta orang-orang untuk mengawasi orang-orang kedutaan mereka, jika kedua kelompok itu bertemu, rencana kita tidak bisa dilanjutkan. Kid meletakkan gelas anggurnya dan berjalan keluar. Dia tidak marah, bahkan ada senyum di bibirnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan hal ini dalam waktu yang lama. Setelah berhasil melarikan diri, Zhang Cao Yue melaju kencang melewati jalan-jalan yang sepi. Setelah mencapai daerah pemukiman, Lin Yi memerintahkan untuk berhenti. Ketiganya, di bawah naungan malam, menghilang ke ujung jalan dan berhasil bersembunyi di sebuah bar yang buka 24 jam. "Hampir saja, untungnya bos, Anda punya rencana cadangan. Kalau tidak, lolos tidak akan mungkin," kata Zhang Cao Yue sambil meneguk birnya. "Orang yang merencanakan ini bukanlah orang sederhana, jauh lebih rumit dari yang kami bayangkan," kata Liu Hong. Bab 2978. Dengarkan saudaramu. Semakin kesini, semakin menarik, kata Lin Yi. Setidaknya kita berada di posisi yang menguntungkan. Pergi tidak akan terlalu menjadi masalah. Liu Hong terdiam dengan gelas anggur di tangannya namun tidak berkata apa-apa lagi. "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Sekarang jam 3 pagi. Biasanya, dalam waktu kurang lebih 1 jam, truk pengiriman akan datang untuk memasok bahan-bahan hari itu ke bar. Saat itu, kita bisa bersembunyi di truk pengiriman untuk menutupi pergerakan kita." Zhang Cao Yue berpikir sejenak dan setuju dengan pendekatan Lin Yi.
Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu saat yang tepat. Selama lebih dari 1 jam, ketiga pria itu tidak mengatakan apa-apa, mengamati keadaan sekeliling mereka. Banyak orang di bar itu benar-benar mabuk, tetapi sekelompok kecil tetap minum meskipun wajah mereka memerah. Perlahan-lahan, beberapa orang bangkit untuk pergi. Melalui jendela, terlihat langit mulai cerah dengan cahaya pertama fajar. Lin Yi dan teman-temannya juga menunggu saat itu tiba. Pada saat itu, Zhang Chaoyue meninggalkan tempat duduknya dan diam-diam bergerak menuju dapur untuk mengumpulkan informasi. Lin Yi dan Liu Hong duduk di sudut, diam dan masing-masing mempertahankan posisi mereka seperti patung. "Bos, truknya sudah datang." Suara Zhang Chaoyue memecah keheningan mereka. "Ayo pergi sekarang." Mereka bertiga keluar dari bar. Pintu dapur berada di gang kecil. Jalanan di sini cukup sempit, saat truk pengiriman datang, tidak banyak ruang di kedua sisi, sehingga Anda harus berjalan menyamping. "Chaoyue, sembunyi di bawah truk nanti. Aku dan Bos Liu akan naik, lalu kita pergi seperti ini." "Hei, pemimpin seharusnya tidak menindas orang. Jangan bicara omong kosong. Aku akan melindungimu. Pergi sekarang." Lin Yi membawa Zhang Chaoyue ke sisi penumpang sementara Liu Hong memutari sisi pengemudi. Saat mereka mendekati bagian belakang truk, Zhang Chaoyue tiba-tiba berjongkok dan bersembunyi di bawah kendaraan. Lin Yi dan Liu Hong terus berjalan. Mereka berjalan ke pintu belakang. Beberapa menit kemudian, pengiriman selesai, dan pengemudi berjanggut menutup bagian belakang truk. Lalu dia pergi. Di bawah truk, Zhang Chaoyue berpegangan erat pada palang, tubuhnya hanya beberapa sentimeter dari tanah, menghadapi risiko tergores jika salah melangkah. Bagi orang biasa, mempertahankan posisi seperti itu sulit, tetapi bagi seseorang dari Brigade Garda Pusat, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Sekitar 20 menit kemudian, Zhang Chaoyue menyadari kendaraannya telah berhenti. Secara naluriah ia melihat sekelilingnya dan mendapati tanahnya kotor, tidak sebersih yang dibayangkannya. Bahkan ada banyak sekali sampah dan kebisingan. Dalam lingkungan ini, Zhang Chaoyue tiba-tiba merasa lega. Jika tidak terjadi apa-apa, dia telah berhasil melarikan diri. Dengan tenang, dia menyesuaikan posisinya dan membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Kemudian, sambil menunggu saat yang tepat, dia merangkak keluar dari bawah truk. Tentu saja, setelah keluar, dia mendapati pintu belakang terbuka, tetapi Lin Yi dan Liu Hong tidak terlihat dimanapun. Zhang Chaoyue tetap tenang, bersembunyi di sudut dan menghubungi nomor Lin Yi di ponselnya. Dalam pemahamannya, pintu terbuka terlebih dahulu, jadi mereka pasti keluar dari kendaraan terlebih dahulu dan bersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk menemuinya. "Bos, di mana kamu dan Bos Liu?" "Aku sudah keluar." "Bagus," kata Lin Yi. "Hubungi ketua tim Ning dan temui dia." Ekspresi Zhang Chaoyue berubah. "Kalian di mana?" "Jangan khawatirkan kami. Cari saja ketua tim Ning." Detak jantung Zhang Chaoyue bertambah cepat. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Dia satu-satunya yang lolos. Mereka tidak pernah naik ke truk. "Tidak, aku harus kembali dan menemukanmu." "Kita sudah pergi," kata Lin Yi lembut. "Lakukan apa yang kukatakan. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kamu pergi cari ketua tim Ning. Kami butuh dukunganmu nanti." Air mata Zhang Chaoyue mengalir deras. "Bagaimana kau bisa memintaku pergi? Kau tak punya pilihan selain pergi. Jadilah anak baik, bip bip bip." Panggilan telepon berakhir, meninggalkan Zhang Chaoyue duduk di tanah, merasa tercengang. Sejak bergabung dengan tim, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lin Yi berbicara begitu ramah. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya merasakan ketidakmampuannya sendiri. Pada saat ini, Lin Yi dan Liu Hong bersembunyi di atap. Liu Hong duduk bersila di lantai sambil memegang sebatang rokok. "Seharusnya aman sekarang, kan? Dengan kita berdua yang menarik mereka menjauh, tidak akan ada yang memperdulikannya." Lin Yi telah menganalisis niat lawannya secara menyeluruh. Meskipun operasi ini ditujukan pada seluruh Brigade Garda Pusat, target sebenarnya adalah dirinya sendiri dan Liu Hong. Selama mereka masih terlihat, yang lainnya bisa diabaikan. Menangkap mereka akan menjadi hal yang ideal, tetapi kehilangan kesempatan bukanlah masalah besar. Kalau saja mereka mengikuti rencana sebelumnya, pasti tidak seorang pun dari ketiganya yang bisa lolos karena para penculiknya pasti sudah berada di dekat mereka. Tetapi ketika Lin Yi dan Liu Hong muncul ke permukaan, semua orang mengerumuni, memberi Zhang Chaoyue kesempatan untuk melarikan diri. Lin Yi mengambil sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan duduk di samping Liu Hong, merokok dengan tenang. "Apakah kamu sudah tahu selama ini?" Lin Yi bertanya dengan santai. "Di bar, di saat kritis seperti itu, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, pasti ada hal lain yang kamu sembunyikan."
Sambil menjentikkan abu, Liu Hong berkata, "Kamu telah merusak anggota tim. Itu terutama karena dia tidak memenuhi standar, menahannya di sini akan jadi hambatan. Hanya kita berdua, kita bisa menghadapi apapun. Begitu kita kembali, petualangan kita bisa difilmkan. Jangan bercanda. Kau sudah merasakan bahayanya," kata Liu Hong. "Rencanamu memang solid, tapi dalangnya sudah tahu. Lawannya bukan orang sembarangan. Aku juga agak khawatir, menangkap dalangnya mungkin sulit," kata Lin Yi. "Saya sudah lama memikirkannya, dan saya rasa bukan asosiasi Gong Yuan yang salah. Mungkin orang Anglo. Dan juga seorang anggota kader," kata Liu Hong. "Kami bertemu langsung dengan Anglo untuk pertama kalinya, dan itu menggembirakan, tetapi berfokus pada mereka saja tidaklah realistis." "Apa maksudmu?" "Ini pasti ada hubungannya dengan Departemen ke-9, itu titik terobosan yang bisa kita ikuti." Seperti yang diharapkan dari Direktur Liu, mengesankan. "Kenapa aku tidak terpikir sampai ke situ? Aku seharusnya menendangmu dari atap." Sambil berkata demikian, Liu Hong mematikan rokoknya dan melihat ke tepi. "Setidaknya ada 20 orang di sana. Masalahnya, pergi dari sini. Tahukah kamu apa itu parkour?" Lin Yi menunjuk ke gedung sebelah. "Meminta pria seberat 200 pon untuk parkour, menurutmu apakah itu pantas?" Bab 2979. Rencana pelarian. Paling buruk, itu hanya kematian. Apa yang perlu ditakutkan? Kau bahkan bisa masuk ke pemakaman martir, membawa kemuliaan bagi leluhurmu. Berhenti bercanda, pikirkan caranya segera. Hei, kau kan pemimpin di sini. Kau ingin bawahanmu membuat rencana. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Aku sudah tua, otakku tidak bekerja sebaik kalian, anak muda. Kamu seharusnya menghabiskan lebih sedikit waktu untuk kultivasi abadi, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Saya akan mencoba yang terbaik." Lin Yi meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata, "Semua jalan di dekat sini penuh dengan orang-orang. Akan sulit untuk keluar. Jadi, apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan parkour di jalan?" "Tidak, aku malah berencana untuk memukul mereka dengan keras." Liu Hong menatap Lin Yi. "Pukul mereka dengan keras. Aku tahu kemampuanmu. Kita pasti akan jadi tim yang hebat. Aku belum pernah bertarung dalam pertempuran selengkap ini seumur hidupku. Saya setidaknya seorang perwira setingkat resimen, dan Anda ingin saya mempertaruhkan nyawa saya. Tapi jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, aku tidak akan punya kesempatan melawanmu, kan?" Liu Hong mendecakkan bibirnya dan menghisap rokoknya beberapa kali. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencobanya?" "Apa yang perlu diragukan?" kata Lin Yi. Lin Yi berbalik dan pergi. Liu Hong tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Baginya, Lin Yi adalah seseorang yang dapat sepenuhnya dipercaya. Lagi pula, ini hanyalah masalah kecil, sesuatu yang dapat ditangani dengan mudah. Lin Yi menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan kembali pada siang hari. Liu Hong tidak tahu apa yang telah dilakukannya, tetapi dia kembali dengan 2 set pakaian. "Apakah kamu berencana untuk menyamar?" "Yah, karena mereka sudah mengirim begitu banyak orang, aku harus memberi mereka sedikit muka." "Benar sekali," kata Liu Hong. "Tapi kamu keluar begitu lama dan yang kamu bawa hanya 2 set pakaian." "Punya sedikit lebih dari itu," Lin Yi mengedipkan mata. "Kamu akan segera mengetahuinya." Keduanya berbicara sedikit setelah itu. Mereka hanya duduk bersebelahan, menatap langit dengan tatapan kosong. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terlintas dalam pikiran mereka. Dan tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajah mereka. Seperti 2 insan yang sedang jalan-jalan di pedesaan, tanpa beban, sambil memandangi pemandangan. Waktu berlalu, detik demi detik, dan segera tengah malam. Bangunan-bangunan di sekitar menyala, membangkitkan rasa rindu. Namun setelah tengah malam, lampu-lampu ini padam satu demi satu, menyelimuti kota kuno itu dalam tabir gelap, menyembunyikan pesona aslinya. Liu Hong memeriksa arlojinya dan mendapati sudah pukul 1 pagi, jadi dia berdiri dan meregangkan badan. Waktunya sudah tepat. Ayo kita mulai. Lin Yi mengangguk, lalu berdiri dan melakukan peregangan, lalu dengan pakaian ganti, mereka berdua turun bersama-sama. Sementara itu, orang-orang dari Asosiasi Anglo dan Gong Yuan sedang mencari di lingkungan sekitar. Meskipun mereka tidak menutup area itu dengan kekuatan kasar, mereka mengendalikan setiap detail kecil jalan secara rahasia. Begitu Lin Yi muncul, dia pasti akan ketahuan. Pada saat ini, seorang pria berotot berpakaian kamuflase dan rompi hitam muncul dari sebuah gang di pinggir jalan, berhenti di samping sebuah SUV. "Kapten, kami sudah mencari seharian semalam dan masih belum menemukan jejak mereka. Mungkinkah mereka sudah melarikan diri? Daerah ini disegel, mereka tidak bisa kabur.
Mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat. Selama kita di sini, kita akan menemukan mereka. Pembicaranya tidak terlalu kekar, bertubuh rata-rata, berambut pendek, dan dia orang barat. Namanya Am, dan dia adalah pemimpin tim terdekat ini. Operasi penangkapan di daerah ini semuanya berada di bawah komandonya. Patah. Dengan santai aku menyalakan sebatang rokok dan berkata, periksa tempat-tempat dengan medan yang sulit lebih teliti, terutama area permukiman di dekatnya. Jika masih belum ditemukan, kita bisa berkeliling dari rumah ke rumah. Kita tidak bisa memberi mereka waktu terlalu lama. Mengerti? Menjawab, pria berompi hitam itu memanggil 3 orang lainnya, mempersenjatai diri, dan menuju ke bangunan perumahan di dekatnya. Ketua kelompok, Lin Yi ini konon katanya orang yang cukup tangguh. Banyak yang sudah menyerah padanya, kata seorang pria botak. Saya belum pernah berhadapan langsung dengannya, tapi banyak orang bilang begitu, pasti benar. Bersiaplah dengan senjata kalian, dia sulit dihadapi. Hei, ketua kelompok, lihat ke depan, sepertinya ada 2 orang. Lelaki berompi hitam itu melirik, dan timbul rasa curiga di hatinya. Sudah larut malam. Kenapa masih ada orang yang keluar? Lihatlah bentuk mereka, mereka mirip dengan yang kita cari. Mereka tahu kita ditempatkan di sini, tidak mungkin mereka akan keluar dengan berani. 3 anggota tim lainnya setuju. Pada saat seperti ini, mereka akan terlalu sibuk bersembunyi, namun tampil terbuka akan berarti meminta kematian. Terlebih lagi, langkah mereka tidak terkekang sama sekali, tidak seperti orang yang sedang diburu. Tak lama kemudian, jarak antara kedua pihak pun tertutup. Pria berompi hitam itu tiba-tiba memucat. Meskipun kepala keduanya sedikit tertunduk, dan pencahayaannya redup, profil mereka sangat cocok dengan 2 sosok yang mereka incar. Ambil tindakan. Hentikan mereka. Tepat saat dia berbicara, Lin Yi dan Liu Hong bergerak secara bersamaan. Meskipun Liu Hong agak gemuk, kecepatannya tidak lambat, hampir mencapai mereka berempat bersama Lin Yi. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat keempatnya menjadi kacau. Lin Yi mula-mula menggorok leher salah satu dari mereka, lalu menusukkan belatinya ke perut yang lain. Gerakan Liu Hong hampir mustahil untuk ditangkis, menyerang dengan ganas tanpa ragu-ragu. Meskipun ia telah menduduki jabatan administratif selama bertahun-tahun, keterampilannya tidak luntur. Berapa levelku? Gerakan hebat Bos Liu benar-benar menjadi contoh bagi kita untuk belajar. Berhenti bercanda, kata Liu Hong. Kita sekarang punya 2 pilihan, tetap di sini untuk menguras kekuatan mereka, tapi sebentar lagi kita akan terdeteksi. Atau menyamar dan membajak mobil untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan saran Liu Hong, Lin Yi berkata, lebih baik membajak mobil dan kabur. Mereka bukan lawan yang mudah, kalau mereka tidak segera mendapat respons, mereka akan merasa ada yang tidak beres, dan kita bisa terkepung dan terjebak. Itu tentu saja mungkin, kemampuan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Ayo kita ganti pakaian sekarang, lalu keluar. Keduanya menanggalkan pakaian dari jasad tersebut dan mengenakannya pada diri mereka sendiri. Meskipun sulit untuk sepenuhnya menyamarkannya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat sedan hitam. Dia pertama-tama mengeluarkan belatinya dan menghancurkan lampu depan dan belakang mobil untuk menghindari cahaya apapun yang mungkin menjadikan mereka sasaran. Setelah melakukan itu, dia menggunakan sikunya untuk memecahkan jendela mobil dan membuka kunci pintu. Dia lalu mengiris lubang kunci dengan belati, dan menyambungkan kabel pengapian. Mesinnya meraung hidup, dan mereka berdua masuk, memulai perjalanan pelarian mereka yang segera terjadi. Bab 2980. Berita tak terduga. Setelah menyalakan mobil, Lin Yi juga mengeluarkan bom asap dari dirinya. Dia sedang bersiap untuk menggunakannya nanti. Sementara itu, Liu Hong mengeluarkan senjatanya, membidik ke segala arah untuk mencegah siapapun muncul tiba-tiba. Meskipun ia telah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun, keterampilan bertarung Liu Hong tidak perlu dikomentari lebih lanjut. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan, tanpa perlu kata-kata tambahan. Ning Che juga bisa mencapai ini. Namun metode mereka tidak sama. Liu Hong menggunakan pandangan strategisnya untuk menilai apa yang harus dia lakukan. Ning Che, di sisi lain, mengandalkan pemahaman diam-diamnya dengan Lin Yi, mengetahui apa yang diinginkannya darinya. Seperti halnya penampilan Lin Yi, dia tahu kapan harus mengubah pendiriannya. Pada saat ini, Lin Yi sangat bersemangat. Karena Liu Hong ada di mobil bersamanya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu ia pikirkan hanyalah bagaimana melindungi dirinya sendiri. Liu Hong akan memastikan keselamatannya sendiri. Setelah menyalakan mobil, Lin Yi mengarahkan senjatanya ke kabel listrik di atas, melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Mendesis. Percikan api langsung berterbangan, dan lampu jalan di sekitarnya padam.
Seluruh jalan menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, suara kekacauan bergema di jalan. Dan saat mobil Lin Yi melaju kencang, Liu Hong, dengan sinkronisasi sempurna, melemparkan 2 bom asap. Asap menutupi pandangan sebagian besar orang, memberi Lin Yi waktu. Dari pengamatan seharian, Lin Yi telah lama mengenali kendaraan off-road yang terparkir tidak jauh dari situ, dan menyimpulkan bahwa itu adalah mobil pemimpin mereka. Arahnya salah, kamu mau kemana? Untuk mengeluarkan mereka. Mata Lin Yi berbinar-binar karena kegembiraan, hampir seperti kegembiraan. Misi ini bukan pelarian, melainkan pembunuhan. Sementara itu, Am di dalam mobil, memegang rokok, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia telah lama mengantisipasi bahwa pihak lain akan bertindak di malam hari. Dan waktunya sangat sesuai dengan harapannya. Melihat asap tebal di sekitarnya, Am mengambil walkie-talkie dan berkata, "Teman-teman, jangan panik, mereka tidak bisa kabur, jaga setiap pintu keluar, tidak perlu mengejar mereka dengan sengaja." Kita harus mengakui, Am berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak akan melakukan pengejaran liar seperti bawahan biasa. Selama semua jalan ditutup dan pengepungan diperketat, mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah mengeluarkan perintah, Am bersandar di mobil, menunggu perkembangan situasi selanjutnya. Tetapi saat itu, Am mendengar suara mesin mobil. Am mencibir, "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Terlalu naif. Aku akan mengirimmu menemui Tuhan." Namun detik berikutnya, ekspresi Am membeku. Dia melihat mobil hitam berhenti tepat di depannya. Untuk sesaat, Am bingung. Dalam asumsinya, pihak lain pasti akan menjauh, dan tidak akan pernah memperlihatkan diri mereka seperti ini. "Hei, sobat, tidak menyangka akan melihatku di depanmu, kan?" Keringat dingin membasahi dahi Am, ia tidak dapat segera bereaksi. Sebaliknya, senyum Lin Yi makin lebar. Kemampuan beradaptasi yang buruk sekali. Apakah ini level orang Anglo? Sambil berkata demikian, Lin Yi melemparkan pisau bedah, mengiris arteri Am. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Liu Hong segera keluar dari mobil. Di jalan yang gelap gulita, mereka masuk ke mobil Am, membuang mayatnya. Duduk di mobil Am, rasanya seperti memiliki lapisan perlindungan ekstra. Lin Yi menginjak pedal gas, melaju menuju lingkungan yang jauh. Para pemblokir di dekatnya, melihat itu mobil Am, tidak mengambil tindakan apapun. Baru ketika mobil itu semakin dekat, mereka menyadari bahwa yang menyetir bukanlah pemimpin mereka. "Tembak! Jangan biarkan mereka lolos!" Bang bang bang. Suara tembakan terdengar, tetapi yang melepaskan tembakan bukanlah anak buah Am, melainkan Liu Hong. Dia tahu jika bannya terbentur, mustahil untuk melarikan diri. Setelah berhadapan dengan beberapa pemblokir, mereka tidak menghadapi ancaman serius lagi dari belakang. Tetapi ketika Lin Yi mengira mereka aman sementara, teriakan terdengar dari segala arah. Tidak jauh dari tempat mereka berada. Kegugupan tampak di wajah mereka berdua. Mengetahui bahwa pencarian mereka intensif, mereka tidak menduga akan sampai sejauh ini. Tak lama kemudian, suara mesin mendekat dari jauh. Lampu depan menerangi jalan yang sepi sementara orang-orang bergegas menyusul. Sepertinya kita salah perhitungan kali ini. Liu Hong memainkan senjatanya, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Ini adalah perasaan yang kita inginkan, bukan? Melalui kaca spion, mereka melihat mobil-mobil telah menyusul di belakang mereka. Keduanya secara naluriah merasa kendaraan pencegat akan segera muncul di depan. "Ada gang di depan, beloklah ke sana, dan kita akan melompat keluar dari mobil," kata Liu Hong. Sekitar beberapa puluh meter kemudian, Lin Yi membelokkan kemudinya tajam ke kiri. Ban mobil berdecit saat menghantam tanah saat mobil berbelok ke gang sempit yang lebarnya lebih dari 4 meter. Begitu masuk, Lin Yi melirik ke atas, melihat balkon di lantai 2. "Ini kesempatan kita." Liu Hong mengikuti tatapan Lin Yi, memahami niatnya. Tak lama kemudian mobil itu berhenti di bawah balkon. Mereka segera keluar, naik ke atap mobil, lalu ke balkon lantai 2, dan berhasil memasuki gedung. "Bos, urus orang-orang di dalam, aku akan berjaga di sini sebentar." Liu Hong mengangguk, memberi isyarat oke, lalu diam-diam menyusup ke dalam gedung. Lin Yi berbalik ke samping, bersembunyi di balik pagar balkon, matanya tertuju pada situasi luar. Sekitar 10 detik kemudian, 2 mobil mendekat dari belakang. Pada saat yang sama, mobil lain datang dari arah berlawanan, memblokir gang sepenuhnya. Benar-benar terlatih. Keterampilan bertempur seperti itu benar-benar membuat Lin Yi terkesan. Dari titik ini saja, terbukti bahwa Anglo lebih unggul daripada kebanyakan organisasi. Setelah ketiga mobil itu diparkir, orang-orang di dalamnya keluar, sambil membawa senjata di tangan, dengan hati-hati mendekati kendaraan Lin Yi. Lin Yi tetap tenang,
dengan detak jantung yang stabil, dengan tenang menganalisis titik serangan yang optimal. 3 mobil. 8 orang. Perlahan mendekati mobil Lin Yi. Pada saat ini, para pengejar dari belakang juga tiba di sini. Dengan cepat, 8 orang pertama pindah ke sisi mobil. Setelah pemeriksaan teliti, mereka mendapati mobil itu kosong. Saraf mereka yang tegang menjadi rileks pada titik ini. Teruslah mencari, mereka pasti ada di dekat sini, dan kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Seseorang berteriak, mendorong orang lain yang datang untuk mulai mencari di sekitar. Mundur cepat. Pada saat ini, orang yang bertugas memimpin pencarian berteriak, dengan nada sedikit gugup. Keterampilan tempur unit mereka tinggi, dan setelah menerima perintah, mereka mulai mengatur mundur. Lin Yi menyaksikan seluruh kejadian itu. Untuk mendeteksinya saja, persepsi mereka sangat kuat, tapi sudah terlambat. Lin Yi mencabut sumbu dan melemparkan 2 granat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.